ketika ana mendengar azan asar dan waktu di antara asar hingga maghrib, ana selalu merasa sedih dan selalu merasa takut. Ana merasa di saat-saat itu seperti ana akan dipanggil Allah dan merasa akan hancur dunia ini. Apakah hal ini lumrah Ustadz? Sangat tidak lumrah. Setiap asar rasa takut. Rasa apa tadi? Rasa takut dan rasa sedih. Setiap datang waktu asar, datang rasa sedih, datang rasa takut. Itu kan gak lumrah. Aneh. Ada apa? Kenapa sedih? Kayaknya dunia ini mau hancur Ustadz. Oh kayaknya. Nggak hancur juga. Besok kayaknya nggak hancur juga. Besok kayaknya nggak hancur juga. Kan tidak lumrah itu. Untuk apa sedih dan takut? Orang mukmin hidup itu optimis. Orang mukmin hidupnya itu bersiap untuk akhirat. Semangat dalam bersiap untuk akhirat. Itu pola hidup orang mukmin. Bukan sedih dan takut begini. Justru sedih dan takut begini biasanya datang dari iblis dan para tentaranya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang sifat iblis dan para tentaranya adalah liyahzunal ladina amanu. Iblis ingin membuat orang yang beriman sedih. Maka sifat sering sedih, takut, khawatir, cemas itu rata-rata datang dari was-was iblis. Dengan aneka ragam cara. Sedih, takut, khawatir, cemas itu ia berikan kepada kita. Dia bahagia kalau orang beriman dihantui rasa kesedihan, dihantui rasa ketakutan dan kecemasan. Karena ketika itu orang beriman akan labil. Dan ketika dia labil, ibadahnya tidak akan baik dan maksimal. Maka jangan takut dan sedih. Kalau memang dunia akan hancur, ruku dan sujud kita sekarang. Mau hancur, hancurlah. Hancur dalam keadaan kita sedang ruku dan sujud. Baca Al-Quran, mau hancur sekarang, hancurlah. Kita wafat dalam keadaan membaca begitu. Itu baru orang mukmin. Toh pada akhirnya semua kita ingin apa? Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan orang yang beriman, kalau orang yang beriman ya, yang benar-benar iman, kalau ini hanya kalau ya, nggak akan mungkin terjadi. Diberitahu kepadanya, umurmu tinggal 3 jam lagi gitu. Syukur dia, wah alhamdulillah. Ini saat bertemu dengan Allah, bahagia dia bertemu dengan Allah. Langsung baca Quran, semangat. Karena akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sedih dan takut dan khawatir. Kata Nabi SAW, orang yang beriman ketika meninggal, dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya. Wallahu a'lam. Jadi jauhkan cemas dan khawatir itu, karena itu tidak baik dan tidak benar. Lambat laun hidup Anda akan menderita, lambat laun Anda akan hidup penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan malah mulai lambat laun takut bertemu orang. Takut orang berprasangka buruk terus terhadap dirinya. Lambat laun mengurung diri di kamar. Dan sudah bertemu orang yang seperti itu. Bukan saya karang-karang, sudah bertemu dengan orang ngikuti rasa takut, akhirnya apa? Hidupnya di kamar aja ngurung diri. Wah, itu udah parah rasa takutnya. Setiap ketemu orang takut orang takut orang ingin jahat kepada dirinya, berprasangka buruk terhadap dirinya. Jika melihat orang itu takut aja. Jangan sampai ke arah itu. Apalagi yang berhubungan dengan dunia ini. Selagi masih ada orang yang bersyahadat la ilaha illallah di permukaan bumi, dunia belum kiamat. Belum akan kiamat. Selagi masih ada azan berkumandang, dunia belum akan kiamat. Dunia kiamat ketika seluruh penduduk bumi sudah kafir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan yang baik ini saya sedang berkunjung ke pesantren Jabal Thorik yang berada di Sragen. Alhamdulillah saya bertemu langsung dengan ustadz kita, yaitu Ustadz Samsuri Hafizahullah Ta'ala. Yang saya lihat dan saya saksikan secara langsung progres program yang ada di pesantren, baik itu program santrinya sangat
begitu baik dan cukup maksimal. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan support dan dukungannya oleh umat Islam bisa memberikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, untuk mengembangkan beberapa fasilitas yang ada, maka masih ada yang perlu kita tetap ikut andil di dalamnya. Kita ikut mensupport untuk memberikan dukungan kepada dakwah Islam, terutama kepada anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bersumbangsih, untuk memberikan support dan andilnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada pengurus yang ada di Pondok Pesantren Jabal Thoriq ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.